Baik, saya akan menjelaskan tentang orientasi masalah. Bagaimana hasil pencernaan makanan yang mengandung lipid selanjutnya berlaku untuk organisme. Proses pencernaan lipid dimulai di mulut dengan aksi enzim lipase lidah, kemudian berlanjut di lambung dan usus halus. Di lambung, lemak teremulsi menjadi partikel-partikel kecil oleh asam lambung dan enzim lipase lambung. Selanjutnya di usus halus, enzim lipase pankreas dan empedu membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol sehingga dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Asam lemak dan gliserol kemudian diangkut oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan dalam sel lemak. Bagaimana makhluk hidup dapat mensintesis triasil gliserol? Tahap pertama dalam biosintesis triasilgliserol adalah asilasi 2 gugus hidroksil bebas L-min-gliserol 3-min-fosfat oleh 2 molekul asil KOA lemak untuk menghasilkan diasilgliserol 3-min-fosfat yang lebih umum disebut asam fosfatidat atau fosfatidat. Asam fosfatidat dihidrolisis oleh asam fosfatidat fosfatasa atau juga disebut lipin untuk membentuk 1,2 min diasilgliserol. Diasilgliserol kemudian diubah menjadi triasilgliserol melalui transesterifikasi dengan asil KOA lemak ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pencetusan ide yang menjelaskan bagaimana proses selanjutnya yang terjadi pada mekanisme pencernaan lipid. Setelah pencernaan lipid, terjadi proses biosintesis lipid. Adapun proses biosintesis lipid yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kondensasi reaksi. Pertama, reaksi kondensasi gugus asil dari asetil-CoA dengan 2 karbol berasal dari monoal-CoA sambil melepas CO2 dari kelompok myelin. Hasilnya adalah perpanjangan rantai asil 2 karbon dengan produk senyawa B keton asil yaitu asetylsetil. Yang langkah 2 yaitu reaksi reduksi pada gugus karbonil B keto menjadi bentuk senyawa alkohol yaitu hidroksibutiril. Langkah ketiga yaitu dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan menjadi C3 untuk menghasilkan nikata rangkap dalam produk trans A2. Enzim yang mengkatalisis dehidrasi ini adalah B-hidrolaksil ACP atau DH. Untuk langkah yang keempat yaitu reduksi ikatan ganda atau ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini direduksi untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP reduktase atau ER. Lagi NADPH adalah donor elektron. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika organisme mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung lipid berlebihan. Dampak tubuh jika kelebihan lipid yaitu yang pertama yaitu obesitas. Obesitas ini dikarenakan kelebihan lipid. Kedua, risiko kanker. Ketiga, sembelit. Keempat, kerusakan dinding arteri. Yang kelima, kerusakan otak. Dan keenam, kolesterol tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Pertanyaannya itu adalah bagaimana proses terjadinya biosintesis lipid pada makhluk hidup. Jadi sintesis lipid atau sintesis lemak pada organisme hidup dipercaya akibat adanya reaksi pembalikan yang bertanggung jawab terhadap degradasi. Secara spesifik, biosintesis melibatkan hidrolisis ester asam, lemak gliserol oleh enzim lipase dan pemindahan unit 2 karbon dengan asetil-CoA dengan rantai asam dengan E-oksidasi. Studi mengenai biosintesis mengindikasikan bahwa pembentukan dari lipid menggunakan jalur kimia yang berbeda. Biosintesis asam lemak miostik dilakukan dengan beberapa reaksi melibatkan kompleks 2 enzim ditambah ATP, NADPH, Mn, dan CO. Mula-mula asetat bereaksi dengan KO dan kemudian terbentuk asetil-CoA
yang dikonversikan melalui reaksi dengan CO, menghasilkan malonyl-CoA. Malonyl-CoA bereaksi dengan molekul tambahan dari asetil-CoA membentuk intermediate 5 karbon yang mengalami reduksi dan eliminasi dari karbon dioksida dan membentuk butiril-CoA. Malonyl-CoA akan bereaksi lagi dengan butiril-CoA membentuk intermediate 7 karbon yang direduksi menjadi caproyl-CoA. Langkah awal produksi asam mono tak jenuh adalah pembentukan dari turunan alkyl-CoA yang analog asam jenuhnya, melibatkan enzim desaturasi. Hidroksilasi muncul secara bebas atau mengikuti proses desaturasi. Gugus asil jenuh dari turunan asil CoA dipindahkan dari posisi 2 dari fosfatidilgliserol sebelum desaturasi dan reaksi tambahan. Enzim yang terdapat pada berbagai fraksi biji jarak mentah dapat menghidrolisasi asam oleat untuk menghasilkan asam rikinoleat. Baik, di sini adalah gambar dari proses-prosesnya.